Welcome back in my channel, Iis Mulyani Sanusi. Kali ini saya mau sharing liburan keluarga kami ke Labuan Bajo di Desember 2020 kemarin. Untuk transportasi, ada jemputan untuk hotel bandara dan dari bandara ke hotel, dari hotelnya atau dari tur yang kita pakai. Karena jaraknya juga deket sih ya, hanya 10-15 menit. Kalau pakai taksi juga hanya 50.000. Welcome to Guarangko. Oh itu doang tuh mandi di situ.
Di hari kedua, destinasi pertama kami sekarang menuju Pulau Padar. Setiap perjalanan ke trip ke Labuan Bajo pasti ada paket-paket wisata laut yang sudah pasti salah satunya adalah Pulau Padar, Pulau Komodo atau Pulau Rinca, kemudian Pin Beach, ada lagi Tangka Makassar. Untuk trip kita kali ini kami hanya memilih paket yang 1 hari karena pertimbangannya khawatir takutnya belum biasa tidur di kapal gitu ya, lama-lama di kapal, which is nanti terutama si kecil nih bakal mabok karena kita aja yang udah dewasa rasanya pada saat kapalnya nggak jalan terombang ambing itu kita mual gitu. Jadi kita pilih paket yang 1 hari aja. Di destinasi pertama ini biasanya kalau program baik yang 1 hari, yang 2 malam atau 3 malam itu biasanya berangkatnya pagi sekali supaya sampai Pulau Padar itu bisa menikmati sunrise. Nah, karena kami yang private, karena pertimbangannya si kecil belum tentu bisa bangun pagi gitu ya, dan benar aja kita baru bisa berangkat jam 10. Udah pasti nggak kebagian sunrise ya. Nah, perjalanan menuju Pulau Padar ini sekitar 1 jam menggunakan speedboat. Masuk dulu deh. Ntar ke sini. Bakal naik ke atas. Di separuh perjalanan ini kita ngelihatnya udah bagus banget gitu, sampai semua pada mau foto-foto gitu ya. Guide-nya sih senyum-senyum aja. Ternyata setelah nanti kita sampai atas, aduh, itu ngapain tadi kita foto-foto di situ, ternyata di sini jauh lebih bagus. Tapi ya nggak apa-apa juga sih buat dokumentasi ya, lagian sekalian istirahat juga, nggak mungkin juga nggak istirahat, apalagi yang jarang olahraga ya, itu napasnya udah, tambah lagi kan kita bawa si kecil ya, alhamdulillah banget kalau dia bisa sampai atas, kita mikirnya gitu kan. Jadi ya udah foto-foto gitu. Oh ya, saya kan juga ngobrol tuh sama guide-nya. Jadi masyarakat di sini tuh udah biasa jalan kaki gitu ya, ke sekolah juga jauh gitu. Jadi mereka staminanya tuh hebat banget gitu. Mereka untuk ke sekolah aja mereka bisa jalan dari rumah menuju sekolah, dan itu kadang-kadang nyambung antara perahu atau boat terus nyambung sama jalan. Karena suasana pandemi ini termasuk sepi ya di sini, walaupun masih lebih ramai dibandingin tempat wisata yang lain. Di sini kita karena udah kesiangan juga, jadi rombongan terakhir, nggak ada lagi yang lewat setelah kita, sebentar lagi akan tutup. Nah, itu kelihatan tangga yang sudah kita lewatin. Ini kita baru setengah perjalanan, sekitar 400-an anak tangga. Oh, di sini sunset. Nggak ada sunrise-nya. Beda arah. Sunrise-nya nggak dapat. Kalau berangkatnya jam. Oh iya, karena pagi ya. Jadi di sini bisa sunset, bisa sunrise ya.
Apalagi kalau pakai kacamata kelihatan ketara sekali pinggir. Oh iya, kacamata hitam. Oh di sini tuh sebenarnya boleh snorkeling. Boleh. Ingat apaan? Nggak tahu. Nggak ada. Ada ikan dia di sini banyak. Sekarang. Jadi sekarang posisi kita ada di sini Pak ya, di tempat penerimaan pengunjung. Jadi selama masa pandemi kita tidak boleh berinteraksi lebih dari 1 jam. Itu sudah aturan COVID. Jadi makanya kita pilihnya yang satu leg aja ya. Walaupun nanti tergantung Di Pulau Komodo ini kita wajib pakai ranger ya, karena kita kan nggak ngerti tentang komodo. Nah, ranger ini tuh dia udah banyak tahu tentang komodo, kita lebih safe lah ya. Dia sudah bisa lihat di sekitar kita tuh ada komodo apa enggak, dia sudah bisa baca dari jejak-jejak ekornya itu, kemudian dia bisa lihat dari kotorannya, dari jejak kakinya. Jadi sebenarnya mereka tidak, artinya karena keseringan lihat kita jadi mereka merasa terbiasa kan begitu. Apalagi tidak diburu, tidak diganggu, makanya mereka tidak merasa terancam. SKSD. Sarangnya komodo betina. Jadi betina itu menggunakan sarang gundukan itu untuk nyimpanin telurnya dia, bukan untuk tidur, bukan untuk honeymoon sih. Karena dia kan ada 3 tipe sarang dia. Tipe sarang pertama itu seperti gundukan begini. Tipe sarang kedua biasanya di sungai itu kan ada. Kami juga dijelaskan, kita harus lihat tuh posisi tangannya si komodo. Dia dalam posisi tangannya ke depan atau nyantai ke belakang. Pada saat dia posisi tangan ke depan, kiri kanannya itu seperti siap menjadi topangan untuk melonjak, itu berarti dia posisi siaga. Nah, itu kita harus hati-hati. Sementara kalau posisi tangannya nyantai ke belakang gitu, oh ya dia kenyang atau lagi nyantai. Nah, itu dia lebih jinak. Terus komodo ini juga ternyata makanin anaknya loh. Dia kan memang kanibal ya. Tapi saya baru tahu kalau dia ternyata makanin anaknya. Ini sebenarnya sistem alami untuk menjaga populasi si komodo supaya nggak jadi terlalu banyak. Jadi setiap induk yang mau menetas dia akan ingatkan tempat dia menetaskan telurnya di mana. Nanti saat telur-telur itu akan menetas, dia akan selalu berada di sekitar situ. Begitu menetas, dia akan makan sebagian anaknya. Hanya sebagian yang bisa bertahan survive itu yang bisa naik pohon, yang bisa lari gitu. Komodo itu kita agak susah loh kalau menghindar dari komodo, karena dia kita ke laut dia bisa berenang. Mau manjat pohon juga dia bisa. Nah, paling kita kalau lari zigzag, karena katanya dia agak susah ngikutinnya kalau kita lari zigzag. That's why kenapa komodo itu ada di beberapa pulau di sekitar Pulau Komodo. Itu karena dia bisa berenang, karena kan jarak pulaunya cukup dekat-dekat. Makanya di sekitar Pulau Komodo ada juga komodonya. Nah, di bawahnya itu kan ada kayak komodo. Kok Mas lihat sih?
Iya, kita Kita mendekat nggak? bisa. Bisa. Bisa hari-hari ini. Apalagi ini saya lihat dari ininya juga tadi. Oh, itu Apa, konsep juga kesetan ekornya, ini tadi ya. saya lihat pasang kiri kanan mata. Tapi kalau kita kan udah terbiasa kan, sejauh apapun dia, kita masih bisa kenalin dia juga. Iya, iya. Oh iya, ini jejaknya ya. Ini juga ekornya dia. Lihat nggak? Ini kan kukunya. Nanti tidak bisa pastikan ini. arahnya ke sana. Hmm. Keren. Oh iya. Ini nyeret-nyeret ekornya. Iya, Karena nyerah-nyerah. kalau masuk hutan kalau nggak belajar itu bahaya juga. Karena Iya. memang dia itu kan pintar dia kan. Kalau kita matanya nggak kuat, Kak, tutup Dede. Iya. jarak pandang kita nggak kuat berarti lah. Tapi kalau kita lari, kekejar nggak sama dia? Enggak ya? Kalau kita bawa makanannya dia kejar kita. Kalau enggak. Maksudnya dia nggak sekencang orang kan? Enggak. Masih bisa kabur gitu. Artinya kalau dia Gede banget. kalau dia lebih cepat, Wah, gede banget. Tenang. dan bisa. Karena dia Komodo ini berbisa dia. Jadi bisanya ini yang mematikan. Pada saat dia dapat mangsa, dia akan terkam, gigit dan kasih bisanya. Setelah itu dia akan biarin aja dulu tuh mangsanya. Saat mangsanya sudah terkapar kena bisanya, baru mulai dia akan makan mangsanya itu. Ini agak lebih besar lagi dari yang tadi. Makanya kalau kita perhatiin, setiap ranger itu akan pegang tongkat yang ujungnya itu bercabang, membelah dua gitu. Nah, itu fungsinya pada saat ada serangan komodo, dia akan tekan tuh bagian leher si komodo dengan ujung yang berbentuk V itu. Karena ya supaya menghindari bisa dari si komodo itu. Ya walaupun ekornya juga bisa mukul juga gitu, berbahaya juga, tapi setidaknya bisanya itu kan dengan menahan di bagian kepalanya. Apa? Sana ada P3K. Di sini. Aku juga bawa sih.